berikan kami Sang Penebus dalam peristiwa Natal, bersabda menjadi manusia dan tinggal di antara kami, hingga pada sore hari ini kami ada di tempat ini. Semoga kemuliaan Allah dan juga damai sejahtera di bumi nantiasa hadir bersama kami pada hari ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman yang menjadi pegangan bagi kami, yang menuntut, yang mengajar, dan juga menjadi teladan dalam hidup kami. Biar kami membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Bila firman yang kami bacakan menginspirasi kami untuk datang kembali untuk menyatakan sikap bahwa kami harus mengajak banyak orang untuk bertemu dan juga menjumpai Engkau. Dalam nama kami berdoa, biarlah sabda yang kami dengar, sabda yang kami juga nyatakan pada kesempatan ini berbuah bukan hanya pikiran dan juga dalam hati serta tindakan kami. Dalam nama kami berdoa ini sepanjang segala masa. Amin. Firman Tuhan dari Injil suci menurut Matius tentang orang-orang Majus dari timur, Matius 2 ayat 1 sampai selesai ayat 12. Demikianlah Injil Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu terbit. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, tumpah, dan emur. Setelah diperingatkan dalam mimpi, mereka jangan kembali kepada Herodes. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan dari Injil Matius. Dan terkasih, PGRI, Gereja Indonesia dan juga KWI tahun ini memberikan pesan yang sangat bagus. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi di bumi. Jadi menarik, itulah hakikat Natal. Jadi Natal kita rayakan hendaknya memberikan kemuliaan Allah. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Seringkali ada pamrih, seringkali ada niat dalam bentuk apapun ya. Dan juga yang apakah Natal yang kita rayakan juga memberi damai. Maka dalam Injil hari ini pasti kita hafal
pasti kita cerita tahu kisahnya sangat baik. Kita akan mengajar 3 hal. Ya. Pertama, oportunis, yaitu yang diwakili oleh orang-orang Majus. Oportunis adalah tindakan ketika orang menggunakan kesempatan untuk tujuan saya, bahkan kadang berbohong. Maka tadi dikatakan, coba cari dulu, nanti datang ke saya biar saya menyembah. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita gunakan kesempatan tujuannya apa? Supaya mendukung saya, supaya apa itu menyenangkan saya. Itulah sifat-sifat oportunis. Jadi Herodes menggunakan kesempatannya. Memang dia penguasa, memang dia raja, memang dia punya apa yang dia inginkan. Tapi rupanya itu tidak digunakan untuk yang tadi tujuan mulia, tujuan damai, tapi itu kepentingan sendiri. Ini tadi dikatakan pertama, mengatasnamakan Tuhan. Nanti saya akan datang juga untuk menyembah Tuhan. Padahal dia belum. Maka tadi dikatakan jadi ada ketakutan, jabatannya, pangkatnya, atau mungkin yang dia miliki akan habis. Maka hari ini dalam Cekapro ada kisah tentang kanak-kanak suci yang dibunuh oleh Herodes diperingati pada bacaan hari ini. Jadi Herodes selain berbohong dari oportunis, dia mengatakan kepada orang-orang Majus, cari, saya akan menyembah. Dia pun akhirnya membunuh kanak-kanak yang 2 tahun. Itulah oportunis ya. Kadang cara-cara bohong, kadang cara-cara itu digunakan untuk tujuan tertentu. Mungkin contoh sederhana ya. Waktu kali ada umat datang kepada pimpinannya, kepada pastor. Biasanya umat datang Bapak, pastor minta doa, pastor berkati. Waktu kali tidak tahu ya kenapa anak ini datang pada pastor, mohon doa. Siapa yang kamu doakan? Bukannya dia punya piaraan. Mungkin pastor anak saya, mau soal piaraan didoakan. Enggak ada itu. Biasanya piaraan yang jadi berkati atau didoakan adalah manusia yang dibaptis. Akhirnya sambil pergi anak itu bilang, ya sudah kalau kamu berarti amplopnya nggak jadi dikasih. Amplopnya berapa kan? 5 juta. Kalau gitu kenapa kamu dari tadi? Kalau itu sudah Katolik. Nah itu contoh oportunis. Karena kepentingan sendiri dia akhirnya berubah pikiran. Nah jadi pertanyaan bagi kita, apakah yang oportunis demikian? Natal yang kita rayakan yaitu seperti Herodes. Dari kepentingan sendiri, dari popularitas sendiri, cari mungkin panggung sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selain oportunis adalah egois. Tadi disebut adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu siapa mereka, apa sikapnya, apa pengetahuan yang betul untuk kita suci hebat dia tahu. Maka dia dikatakan apa betul ada raja. Dikatakan betul seperti kata-kata dan itu yang dikatakan oleh ahli Taurat. Tapi yang menarik, dia tahu Nabi mengatakan, tapi dia tidak tahu bahwa itu sudah lahir. Raja sudah ada di antara mereka. Itu yang terjadi. Pengakuan rupanya tidak turun dalam tindakan. Pengakuan hanya awam-awam saja yang dihadapi. Maka ahli Taurat dan juga orang-orang juga Farisi ini yang sering menakutkan umat. Kamu tidak benar, doanya kurang khusyuk, ada mungkin yang berkabut. Dan inilah sikap egois, yaitu yang diwakili oleh ahli Taurat dan juga orang Farisi. Maka berkaitan itu kita ingat semboyan sama orang yang laburan, doa dan berdoa. Jadi jangan timpang. Kadang-kadang yang timpang kita bekerja saja, dari uang, dari boleh katakan pendapatan, masa bodoh terhadap Tuhan. Manusia punya akal betul ya, belajar membaca. Manusia punya fisik untuk bekerja, untuk hidup istirahat. Tapi hati juga bisa berkata. Kalau yang mengandalkan bekerja, mengudayakan hasil dan tidak melakukan, jadi sia-sialah harta. Seringkali terjadi apa ya? Orang mengumpulkan banyak harta tapi tidak mengumpulkan.
sebaliknya, orang yang berdoa saja tanpa bekerja. Jadi hanya orang melakukan. Nah, orang-orang ini yang hanya mengandalkan mujizat. Tahu Tuhan pasti bekerja itu terjadi. Jadi hanya berharap mujizat, tapi tidak berbuat sesuatu. Justru Allah kadang-kadang tidak hadir di antara mereka. Atau yang lebih, tidak berdoa dan tidak bekerja. Hanya isinya kayalan. Tahun depan ini ada lebaran, calekan, ada mayu, macam-macam. Tahun depan saya akan bekerja dari saya sedemikian. Tahun depan saya akan menikah dengan ini. Itu banyak ilusi. Maka ingatkan, mari kita berdoa dulu, baru bekerja. Itu istilah orang Islam dulu. Jangan hanya bekerja dulu, tapi lupa berdoa. Tapi pertama-tama dikatakan orang Islam. Maka kita tinggalkan, jangan egois. Ingatlah berdoa, ingatlah juga bekerja. Jadi jangan mencari kepentingannya sendiri. Nah, yang ketiga selain oportunis, egois, namanya juga ada altruis. Apa itu altruis? Orang yang mau berkorban untuk orang lain. Orang yang mengusahakan sesuatu untuk suatu kebaikan bersama. Maka dalam Injil hari ini itu diwakili oleh orang Majus dari timur. Pasti kita tahu orang itu dari mana. Dia bukan orang Yahudi. Dia mau dituntun oleh bintang dan dia mau memperjuangkan itu perjalanan jauh. Katakan dari timur, bahkan akhirnya tersesat ke Genuis. Karena yang mengatakan nanti akan ada raja, dia jadi raja itu lahir di istana. Dan apa terjadi? Itulah sikap altruis. Coba bayangkan ya, nggak tahu. Kalau sekarang mungkin mudah ya, untuk menuju Yerusalem mungkin cuma 13 jam lah. Tapi di zaman itu hanya bintang yang menuntun mereka. Dan kita tahu bintang itu pasti malam, nggak ada bintang siang. Dan apa terjadi? Dia mau itu. Walaupun pertama dia kalau Herodes, akhirnya dia kembali ke jalan lain. Dan apa yang diperjuangkan? Pertama, waktu yang begitu lama, tenaga yang begitu juga diperjuangkan, dan juga bahkan dia memberi sesuatu. Waktunya habis, tenaganya habis, masanya juga habis. Bahkan dia memberikan, mempersembahkan pada dikatakan ada emas pada itu. Dan sikap inilah sikap yang memuliakan Allah dan juga membuat damai sejahtera di bumi ini. Maka saya akan menutup renungan Natal ini. Mari belajar altruis, yaitu mari kita berkorban. Memang tidak enak, bukan waktu tenaga, tapi untuk tujuan tertentu, untuk kemuliaan Allah dan juga untuk damai sejahtera itu patut kita perjuangkan. Yesus pun lahir hina-hina dan nanti mati pun dengan terhina. Tapi itu pilih dia untuk kita semua. Itulah sikap altruis, yaitu sikap yang sampai habis, bahkan sehabis-habisnya. Semoga renungan hari ini menginspirasi kita. Pilihan kembali pada kita. Apakah saya mau oportunis, apakah saya mau egois, atau saya mau altruis. Kehidupan banyak orang mengajarkan nilai pengorbanan. Dan itulah Immanuel yang beserta kita, peristiwa inkarnasi yang di atas Allah turun menjadi manusia supaya mengantar manusia kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda dan firman-Mu. Kau ingatkan kami, wajar kami. Seringkali kami oportunis, sehingga kadang-kala kami mengorbankan nilai-nilai dalam hidup kami. Tuhan ingatkan kami, bantu kami supaya kami terbebas dari sikap oportunis hanya untuk kepentingan semata, hanya kepentingan sesaat, hanya untuk kami sendiri. Lebih juga dengan sikap egois ya Tuhan.
Sungguh Kau jauhkan dari diri kami. Kali ini dalam Natal, kami ingatkan tentang pengorbanan lewat nilai tulis. Kau mengajarkan lewat Putra Yesus Kristus yang berhadir, yang tinggal di antara kami. Biarlah ini menjadi inspirasi kami semua bahwa nilai pengorbanan adalah nilai yang Kau pilih untuk keselamatan kami. Ajar kami Tuhan untuk berani berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan diri kami untuk nilai-nilai yang memang untuk memuliakan Engkau dan menghadirkan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan kami berdoa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Romo Emmanuel Lambang Hati Prakosa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar itu terus menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian tetap di tempat. Nanti akan ada petugas persembahan yang akan menghampiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Sembari persembahan akan diedarkan, kita nyanyikan pujian Hai Dunia Gembira.
Mari kita sambut dalam doa. Ya Allah Bapa, di dalam kehidupan yang kami jalani, kami disuguhkan dengan berbagai pilihan. Kami dapat memilih hal yang benar dan baik di hadapan Tuhan, tetapi kami juga dapat memilih hal yang buruk dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujian ini menuntun kami untuk dapat memperkuat iman dan komitmen kami. Ketika kami mengikut Tuhan, kami juga mau memilih Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran yang sejati dalam kehidupan kami. Kami mau bersandar dan berpegang teguh pada apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami bersyukur ya Bapa kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama merayakan sukacita Natal, Allah yang berkenan untuk turun menjadi manusia, Allah yang ada di tahta yang mulia, berkenan menjadi manusia yang terbatas, yang rela untuk dihakimi, yang rela untuk menderita, yang rela menjadi manusia yang rapuh. Dan dengan kelahiran Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan Allah adalah Allah yang terus senantiasa akan peduli dengan kehidupan kami, dengan setiap kondisi kami. Maka dari itu ya Bapa, setiap kami ini adalah umat yang tidak layak, tetapi kami senantiasa dikasihi dan dicintai oleh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau saat ini kami juga memberikan persembahan, sebagian dari begitu banyaknya berkat yang Tuhan percayakan boleh hadir di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Bapa, dengan perkenanan Tuhan, Tuhan juga boleh menuntun apa yang kami berikan ini, boleh kami berikan dengan sepenuh hati kami. Tuhan tuntun dan pelihara setiap tangan-tangan yang mengelola, sehingga persembahan kami juga dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan yang lebih luas lagi. Ya Bapa, kami juga mau berdoa terkhusus untuk gereja-gereja Kabupaten Majalengka khususnya, setiap kami yang mungkin berbeda-beda, tetapi kami boleh berkumpul menjadi satu hati di tempat ini. Kami dipersatukan dengan cinta kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga yang akan terus mempersatukan kami untuk pelayanan-pelayanan kami selanjutnya ke depan. Tuhan berkati khususnya untuk pengurus PKSD yang sudah berkenan berjerih lelah, berusaha mempersiapkan segala sesuatu khususnya untuk perayaan Natal hari ini. Tuhan berkati juga untuk kesehatan, kekuatan, kesehatian, dan juga pelayanan-pelayanan ke depan. Kami percaya ya Bapa, kasih setia Tuhan akan terus hadir di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk itu semua. Di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah tiba di penghujung ibadah. Jemaat Tuhan semuanya saya undang untuk bangkit berdiri.